Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Puji syukur tidak lupa kita berikan pada Allah Ta'ala. Hari ini kita bisa sehat walafiat ya. Bisa lanjut kuliah di bulan penuh berkah, bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan amal ibadah yang lakukan kita semua pada bulan ini diterima Allah sehingga menjadi orang bertakwa. La'allakum tattaqun, yang memiliki pribadian karakter yang lebih baik lagi. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Ya, pada kuliah kali ini, kuliah ke-6, kita lanjut dengan presentasi mahasiswa atas nama Azidan Lafau. NPM 23052034 tentang implementasi penggunaan aplikasi AutoCAD. Nah, untuk mempersingkat waktu kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja saya ingin mereview jurnal tentang implementasi penggunaan aplikasi AutoCAD dan meningkatkan kompetensi dasar menggambar teknik bagi masyarakat. Mungkin langsung ke bab satunya, bagian pendahuluan. Penelitian ini membahas pentingnya pengembangan kemampuan dalam desain grafis, terutama dalam aplikasi AutoCAD, yang krusial dalam bidang teknik, terutama bagi jurusan teknik sipil dan teknik industri. Dengan teknologi yang berkembang pesat, software AutoCAD seperti AutoCAD semakin vital dalam mendukung rencana membangun. Meskipun teknologi seperti AutoCAD dapat mempercepat pekerjaan dan meningkatkan akuransi gambar teknik, tantangan seperti akses terbatas dan kurangnya praktik dalam pembelajaran menjadi fokus utama penelitian ini. Dengan kesadaran akan pentingnya pengembangan kemampuan AutoCAD, penelitian bertujuan meningkatkan kompetensi dasar menggambar teknik bagi peserta, terutama calon civil engineer. Melalui implementasi AutoCAD, workshop diharapkan memberikan pengetahuan keterampilan yang lebih baik kepada peserta dalam menggunakan AutoCAD untuk kontribusi positif dalam merancang bangunan. Pembahasan penelitian ini mencakup beberapa aspek terkait dengan implementasi penggunaan aplikasi AutoCAD dalam meningkatkan kompetensi dasar menggambar teknik. Beberapa poin kunci yang dibahas meliputi pentingnya pengembangan kemampuan dalam desain grafis dalam era teknologi yang terus berkembang. Peran AutoCAD dalam teknik. AutoCAD merupakan salah satu software yang sangat penting dalam dunia teknik karena kemampuannya dalam mendukung kegiatan merancang bangun dan fitur-fitur yang canggih. 3. Tantangan dalam penggunaan AutoCAD. Meskipun AutoCAD memiliki banyak keunggulan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam penggunaannya, seperti keterbatasan akses terhadap perangkat keras yang memadai dan kurangnya penerapan praktik dalam pembelajaran. Hal ini menjadi fokus utama untuk memperbaiki dan penelitian ini. Tujuan implementasi AutoCAD, penelitian ini bertujuan meningkatkan kompetensi dasar menggambar teknik bagi peserta, terutama calon civil engineer melalui implementasi penggunaan aplikasi AutoCAD. Dengan demikian, diharapkan peserta dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam menggambar teknik menggunakan AutoCAD. Harapan dari kegiatan ini diharapkan peserta dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam bidang rancang membangun setelah memperoleh pengetahuan keterampilan yang ditingkatkan melalui penggunaan AutoCAD. Dalam membahas aspek tersebut, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya penggunaan aplikasi AutoCAD dalam meningkatkan kompetensi dasar menggambar teknik bagi peserta pelatihan, serta upaya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penggunaan software tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi penggunaan aplikasi AutoCAD dalam workshop penelitian telah berhasil meningkatkan kompetensi dasar menggambar teknik bagi peserta, terutama calon civil engineer.
Pelatihan AutoCAD memberikan manfaat yang signifikan bagi peserta, seperti meningkatkan pemahaman tentang program AutoCAD, kemampuan untuk mengeluarkan pengetahuan dan keterampilan kepada yang membutuhkan, serta kemampuan untuk mendesain gambar menggunakan AutoCAD. Faktor pendukung faktor pendukung dalam keberhasilan pelaksanaan program pelatihan meliputi antusiasme peserta yang tinggi, ketersediaan perangkat keras yang memadai, serta kedisiplinan peserta dalam mengikuti kegiatan pelatihan, dan demikian pemanfaatan aplikasi AutoCAD telah diberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas kompetensi peserta dalam menggambar teknik, serta memberikan bekal yang berguna bagi peserta yang bersaing di dalam dunia kerja. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian Pak, izin tanya, ada sesi tanya jawab atau langsung? Ya, silakan kalau ada teman-teman yang menambahkan atau bertanya. Ada? Ya, inilah Ada Pak, presentasi tugasnya. menyusun kata-kata. Ya, silakan. Menyusun kata-kata dulu Pak, Sebaria. Ya. Silakan. Ini makalah sampaikan Azidan Lapau tentang implementasi penggunaan aplikasi AutoCAD. Dalam hal ini dibuat pelatihan ini. Kelihatannya setelah dibaca ternyata sebuah pelatihan AutoCAD bagi masyarakat. Walaupun tidak kelihatan materinya, ini cuma penjelasan tentang kegiatan pelatihannya. Ya, tapi sudah jadi ya. Ini bisa jadi contoh ya teman-teman yang lain. Ada covernya di depan, ada kata pengantar, daftar isi, pembahasan. Ada bab 1, bab 2. Nah, harusnya bab 1, bab 2, bab 3 biasanya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan. Nah, ini harusnya bab 2 ini. Dan bab 3 kesimpulan. Nah, jadi berikutnya bisa diperbaiki supaya lebih baik lagi. Ini juga daftar pustaka biasanya sebelah kiri saja, tidak di tengah. Ya. Yang lainnya mau bertanya atau mau presentasi? Yang lainnya belum ada yang kirim. Kalau sudah ada yang siap, bisa kirim filenya di grup, jadi bisa presentasi langsung. Belum ada yang bertanya atau mau presentasi lagi? Saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Apa, Cok? Tadi mana filenya Pak? Bisa ulang? Ada di grup. Oh, di sini ditampilkan. Iya Pak. Ini tadi. Ini sekarang. Oh, ini. Ini judulnya. Oh, meningkatkan kemiskinan. Oh. Kalau gitu Pak, saya mau bertanya Pak. Silakan. Apa keunggulan program AutoCAD jika dibandingkan dengan program yang lain di dalam masyarakat? Ya, silakan Azidan Lapau. Bisa diulang, putus-putus suaranya. Pertanyaan dari siapa? Aditya tadi ya. Dia menanyakan apa bedanya AutoCAD dengan aplikasi yang lainnya. Apa keunggulan program AutoCAD
di dalam masyarakat dibandingkan dengan program yang lain di dalam masyarakat? Programnya apa sih? Kelebihannya toket. Macam Keunggulan. AutoCAD juga. Ya. Silakan dijawab. Masih Pak. Apa keunggulan bidang AutoCAD dengan pertanyaannya Kelebihan masih Pak, AutoCAD. masih tidak belum paham pertanyaannya Pak. Atau saya ketik juga sudah? Ya, yuk, sip. Jadi kelebihannya ya bisa dibaca di internet. Nah ini. Silakan dibaca nih. Ya. Keunggulan AutoCAD ini. Bisa? Jelaskan, baca dan jelaskan. Kelebihan itu apa? Jadi keunggulannya ini silakan. Di antaranya ada 4. Ya. Bisa baca? Bisa Pak, bisa. Ya, silakan dijawab. Penggunaan AutoCAD lebih praktis dan efisien sehingga tidak membuang banyak waktu. Mudah dipelajari oleh pemula karena tampilan antarmuka AutoCAD tergolong user-friendly. Tidak perlu menggambar secara manual, jadi kamu tidak perlu kerja 2 kali dalam mendesain. Dapat menghitung mendesain secara akurat, terutama yang memerlukan hitungan skala. Ya, itu di antara jawaban. Keunggulannya software AutoCAD ya. Ya. Bagaimana? Ada lagi? Pak, Ya, silakan. itu dia keunggulan AutoCAD dalam masyarakat ya Pak? Bagaimana? Itu keunggulan AutoCAD bagi masyarakat? Di dalam masyarakat? Iya, masing-masing software punya keunggulannya. Dalam Jadi masyarakat? masing-masing ada ya keunggulannya. Untuk masyarakat memudahkan untuk menggambar. Dengan adanya AutoCAD bisa merencanakan bangunan, misalnya rumah, sekolah, bisa digambar secara digital. Tidak lagi manual menggunakan tangan, menggunakan meja, menggunakan Namun pulpen atau apa Pak? pensil. Masyarakat yang belum bisa menggunakan aplikasi AutoCAD. Nah itu silakan dijawab. Yang presentasi. Bagaimana Pak? Bagaimana? Aduh, Tidak didengar pertanyaannya. putus-putus Pak, minta maaf. Sudah Pak, sudah. Ya. Jadi sudah jelas tentang AutoCAD ya. Sudah jelas. Terima kasih sudah jawabannya. Ya, terima kasih balik Adit. Oh, ya. Jadi itu contohnya sudah praktek untuk presentasi. Nah, berikutnya diharapkan teman yang lain lagi presentasi. Untuk akhir ini saya sampaikan materi, perlihatkan materi kanan. Di link Classroom ada menggambar teknik. Nah ini kalau klik tugas kelas, maka akan muncul sini absen. Oh, saya tambah lagi absen perkuliahan ke-6.
Nah, di link ini ada absen dan ada juga materi. Perkuliahan ke-6 di sini ada materi dan tugasnya. Tugasnya setelah mengisi profil mahasiswa, nama dan lain-lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah dimaksud dengan toleransi gambar? Sebutkan jenis-jenis toleransi. Apakah dimaksud dengan toleransi linear? Apa yang dimaksud toleransi bentuk? Toleransi geometrik. Nah, tentang toleransi. Dan materi pengembangan karakter, apa yang bisa Anda ambil pelajaran karakter dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Nah, materinya bisa dilihat tentang toleransi di menggambar teknik. Kelihatan gambar teknik. Ini bisa dibaca kapan saja, mana saja. Ada gambar, margin. Ini sudah ditugaskan, ada tugas sebelum. Ini proyeksi gambar teknik, proyeksi Amerika, proyeksi Eropa, dari kiri dan kanan. Kemudian potongan dan arsir. Jenis potongan, arsir. Jadi pertanyaannya berkaitan dengan toleransi gambar. Ini potongan dan arsir. Potongan putar, sobekkan, dan terus. Ini arsiran, ya. Jenis ada jenis arsiran juga pembahasan. Bukan toleransi. Materinya sudah ada, tinggal dibaca. Toleransi ini bab 6. Anda bisa membaca di sini tentang toleransi apa, itu kata yang memberikan peluang atau jeda pada sebuah gambar dikerjakan dan masih mengalami perbaikan. Nah, ini jenis toleransi ya. Ada toleransi linear, nah, jelasannya ada dibagi toleransi khusus, umum, ada toleransi geometrik, bentuk dan posisi, ada toleransi bentuk, toleransi posisi. Nah, disimpulkan. Toleransi itu secara umum ada toleransi ukuran atau linear, dan toleransi geometrik. Jadi silakan dibaca materinya, ada jawabannya. Itu juga pengembangan karakter, apa akhlak karakter yang bisa Anda ambil dari Nabi Idris alaihissalam. Nah, Anda bisa baca di filenya ini. Nabi Idris memiliki kedudukan yang tinggi. Beliau bertemu dengan Nabi SAW saat Isra Mi'raj di langit keempat. Nabi Idris ini berada di langit keempat. Jadi Nabi Isa alaihissalam juga berada di langit ya. Di akhir zaman akan turun ke bumi. Belum wafat ini Nabi Isa. Nabi Idris juga berada di langit. Dia pekerjaannya menjahit. Sedang berzikir, zikirnya subhanallah. Suci Allah. Jadi amalannya amalan terbaik. Selalu berzikir. Bukan cuma di tempat ibadah, di masjid atau di gereja, di pura wihara, tetapi di luar tempat ibadah juga dia berzikir. Ingat Tuhannya. Subhanallah. Jadi kedudukannya diangkat. Sampai tinggal di langit keempat. Luar biasa. Dan dipuji dalam Al-Quran. Kedudukannya tinggi. Dalam surah Maryam ayat 56 dan 57. Nah, apa yang bisa kita ambil? Karakter Nabi Idris itu diantaranya mentauhidkan Allah. Ya, tauhid itu mengimani Allah itu esa. Sesuai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Yang kedua, mahasiswa terampil dan teliti dalam bekerja membantu orang tua dan teman. Dan mahasiswa melakukan pekerjaan dengan baik, sungguh-sungguh karena Allah. Nah,
Mahasiswa selalu bertasbih, memuji Allah dalam setiap waktu. Di mana saja, di kelas, di rumah selalu bertasbih. Memuji Tuhan ya. Puji Tuhan atau subhanallah. Ya, itulah beberapa hikmah, pelajaran, karakter yang kita bisa ambil dari Nabi Idris. Ya. Saya kira demikian di sini kuliah kita. Ada tambahan atau pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup dan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Mustabiqul khairat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.